Iya, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan pernyataan dari salah satu netizen. Ini yang saya kutip dari akun TikTok. Dan ini terkait dengan kasus yang lagi viral, yaitu ijazah Joko Widodo. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Bapak Oto sebagai seorang wakil menteri, saya ingin menyatakan di mana perlindungan kepada saya sebagai seorang Kurnia dulunya dia kuasa hukum Rizik. Dia termasuk FPI. Begitu FPI dibubarkan, dia sangat membenci Bapak Jokowi. Kali ini dia meminta tolong sama Bang Oto Hasibuan. Kata dia, Bapak Oto sebagai seorang wakil menteri, saya ingin katakan di mana perlindungan kepada saya sebagai seorang advokat. Perlindungan apa yang kau minta sama Oto Hasibuan? Kau ini nggak perlu dilindungi, ya, karena kau memfitnah mantan presiden. Udah gitu, kau menebar berita bohong atau tuduhan palsu, ya, yang merugikan Bapak Joko Widodo. Jadi kau bisa terjerat hukum walaupun kau advokat. Jadi nggak mungkin Oto Hasibuan mau melindungi kau. Memangnya kau siapa? Kau itu ya kan nggak menjaga martabat kau sebagai martabat kau sebagai advokat. Habis itu kan advokat ini kan ada kode kode etik advokatnya. Tapi kau tak menjaga itu. Karena apa? Karena kebencian kau kepada Joko Widodo. Kau masih ingat nggak 2024 setelah Pilpres dinyatakan Anies kalah? Nggak tiap hari kau demo, berorasi. Yang kau salahkan siapa? Joko Widodo. Ya, rekam jejak masih ada. Ingat nggak kau kemarin anak banteng bergabung sama kalian? Ya, kau bilang semua musuh Jokowi adalah kawan kami. Itulah karena kebencian kau sama Bapak Joko Widodo. Sekarang Allah tunjukkan. Ya, Allah tunjukkan siapa ya orang-orang yang membenci Pak Jokowi itu yang akhirnya nanti masuk bui. Kau bilang kan hari ini Anda ada melenggang di suatu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan kami memikirkan hidup kami sendiri. Gak mungkin Oto Hasibuan memikirkan hidup kau. Memangnya kau siapanya Oto Hasibuan sampai Oto Hasibuan harus memikirkan hidup kau? Kau pikirlah hidup kau sendiri. Kau yang berbuat kok, kau yang tanggung jawab. Ngapain minta tolong? Kemarin lantang kau. Dibilang si Fitra kan skripsi diteliti. Dia bilang skripsi diteliti. Anda tahu tidak skripsi itu mengenai hal yang besar. Hal yang besar apa? Joko Widodo sudah masuk dalam administrasi negara. Kata Fitra, kenapa cuman kata Fitra itu kan, kenapa nggak kau cek aja ijazah kau SD, SMP, SMA? Terus kenapa mesti ijazah Pak Jokowi aja? Mantan presiden yang lain nggak? Dia nggak bisa jawab. Malah dia bilang sama Aiman, Anda besok tolong dipikirkan ya untuk memasukkan narasumber, tolong dipilih. Kalau orang ini tidak berbobot, nggak usah dimasukkan. Kau yang tak berbobot. Seorang advokat, ya, yang kerjanya hanya mengurus Bapak Joko Widodo, menghinanya, merendahkannya, memfitnahnya. Kau yang tak berbobot. Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari beberapa netizen. Kita sudah mendengarkannya. Seperti apa nih tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana ajudan mantan Presiden Joko Widodo, Komisaris Polisi Syarif Muhammad Fitriansah mengungkapkan tentang kronologi alergi kulit yang dialami oleh ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu. Dia menyebut ruam akibat alergi yang dialami Jokowi itu muncul mulai beberapa hari pasca pulang dari Vatikan, ya. Nah, lalu sebagaimana diketahui, lawatan Jokowi ke Vatikan karena menjadi utusan Presiden Prabowo Subianto saat pemakaman Paus Fransiskus pada akhir Mei 2025 lalu. Diduga faktor cuaca di Vatikan menjadi pemicu alergi tersebut. Syarif juga mengatakan reaksi alergi yang dialami Jokowi memang tidak langsung muncul pada saat di Vatikan atau setibanya di Indonesia. Mungkin cuaca ya di Vatikan jadi penyesuaian. Lalu pulang ke Indonesia beberapa hari setelah itu baru muncul alergi.
kata Syarif ketika ditemui wartawan di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Kamis 5 Juli 2025. Nah, lalu saudara-saudara, Syarif juga memastikan kondisi fisik Jokowi sangat fit. Menurutnya, alergi pada kulit yang dialami Jokowi tidak mengganggu aktivitas. Ia juga mengatakan sudah ada penanganan dari dokter, sudah ditangani dokter. Bapak Jokowi saat ini pemulihan dari alergi kulit. Iya, lanjut Syarif ya. Syarif juga menampik bahwa Jokowi mengalami sakit autoimun. Ia juga membantah Jokowi berobat ke rumah sakit luar negeri. Enggak lah, hoax itu. Enggak benar, alergi biasa. Autoimun enggak sampai sana. Iya. Dan menurut dia juga kondisi ruam karena alergi Jokowi saat ini pun sudah mulai membaik. Minggu lalu Jokowi juga sempat bersepeda saat Car Free Day ya, itu bersama cucunya. Minggu kemarin beliau juga sempat sepedaan, itu secara fisik beliau sangat fit. Hanya saja alergi jadi muncul di kulitnya beliau itu. Iya. Dan itu saja, kata Syarif. Dan dia juga mengaku sempat bertanya soal yang dirasakan Jokowi akibat alergi tersebut, saudara-saudara. Tapi Jokowi mengaku tidak merasakan panas atau gatal. Aktivitas Jokowi pun tidak terganggu. Beliau nggak ada ngerasain panas, gatal, jadi pure alergi biasa. Iya. Tidak mengganggu aktivitas. Sempat sepedaan, main sama cucu, sempat kami sarapan bareng sama beliau. Jadi sama sekali tidak mengganggu aktivitas beliau, masih melayani foto pengunjung kediaman Jokowi. Lanjut Syarif lagi. Iya. Dan juga dia memastikan alergi tersebut tidak menular. Istri Jokowi, Riana, tidak mengalami kondisi yang sama. Enggak nular, Ibu Riana enggak kena. Tutup Syarif ya, saudara-saudara. Iya, baik, sampai di sini dulu saudara-saudara pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang gimana ajudan ungkap kronologi alergi kulit yang dialami Pak Jokowi. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.